بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Nashhadu annahu qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta ataahu al-yaqin wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma ijma'na bihi كما آمنا به ولم نره وارزقنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. ثم أما بعد. Hadirin dan hadirat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, bertemu kembali kita pada pengajian As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi kita untuk kita contoh teladan yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sedang menceritakan peristiwa-peristiwa peperangan kecil-kecilan terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Madinah Al-Munawwarah. Perang kecil-kecilan ini ada kalanya berupa ghazwah, yaitu yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya berupa sariyah, peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. Peperangan kecil-kecilan itu sudah terjadi semenjak Allah memberi izin untuk berperang, khususnya memerangi atau melawan orang-orang yang pernah menzalimi Rasulullah SAW dan menzalimi kaum muhajirin pada saat mereka dulu berada di Mekah. Udhina lilladzina yuqatalun bi annahum zulimu. Telah diberi izin, udhina, diberi izin. Lilladzina, bagi mereka, yuqatalun, yang diperangi, yang dizalimi. Wa annallaha ala nasrihim laqadir.
Wa anna Allah ala nasrihim laqadir. Allah telah memberi izin kepada mereka yang diperangi yuqatalun. Ada bacaan yuqatilun. Ada riwayatnya. Ada yuqatalun, ada yuqatilun. Yuqatalun yang diperangi. Artinya orang-orang Islam yang dulu di Mekah dizalimi dan diperangi, sekarang diberi izin untuk memerangi mereka yang dulu menzalimi mereka. Ada bacaan yuqatilun. Allah memberi izin bagi mereka yang berperang dalam kondisi dulu mereka dizalimi. Wa annallaha ala nasrihim laqadir. Dan Allah sangat mampu memberi bantuan kepada mereka-mereka ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kemudian semenjak Rasulullah mendapat izin, maka Rasulullah mulai berperang. Kalau kita hitung dengan kalendernya, penanggalannya, bulannya, itu terjadi pertama sekali di bulan suci Ramadan, tahun pertama Nabi Hijriah. Perang kecil-kecilan ini yang terjadi semenjak bulan suci Ramadan, karena di bulan suci Ramadan itu rumah Rasulullah sudah selesai dibangun. Masjid Rasulullah juga sudah selesai dibangun. Nah, sebelum rumah terbangun, masjid belum dibangun, maka belum mendapat izin untuk berperang. Ketika sudah selesai semua, baru di situ Allah memberi izin untuk berperang. Berlanjut dan berlanjut, hampir di setiap bulannya ada terjadi peperangan sampai memasuki nanti bulan suci Ramadan tahun kedua. Terjadi satu peperangan yang sangat besar kualitasnya. Walaupun peperangannya juga kalau kita hitung dengan jumlah bilangan, jumlah pengikut atau pasukannya tidak juga dikategorikan besar. Tapi punya efek yang sangat besar, yaitu perang Badar. Semua orang pasti pernah tahu, mendengar cerita tentang perang Badar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sudah menceritakan beberapa peperangan di tahun kedua sebelum terjadi perang Badar, termasuk Sariyatun Nakhlah yang pada pertemuan yang lalu kita ceritakan. Sariyah, pasukan perang yang berisi atau beranggotakan sekitar 9-10 dan mengatakan 12 orang di bawah pimpinan Abdullah bin Jahshin, sepupu Rasulullah SAW, atau adik ipar dari Rasulullah SAW, Zainab binti Jahshin. Sariyatun Nakhlah ini terjadi pada bulan Rajab, di akhir bulan Rajab. Yang kemarin kita ceritakan, mereka bermusyawarah pada saat melihat rombongan dagang Quraisy. Ini kita serang atau jangan? Kalau kita serang, kita masih berada dalam bulan haram. Dan bulan haram itu, yaitu bulan Sya'ban pada saat itu bulan-bulan yang sangat dihormati oleh masyarakat Arab pada saat itu, termasuk kaum muslimin. Kalau kita enggak serang, mereka akan lolos masuk ke tanah haram. Jadi kalau kita serang, terhalang oleh waktu. Tidak kita serang, terhalang oleh tempat. Sebentar lagi mereka akan memasuki tanah haram. Hasil kesepakatan, akhirnya mereka menyerang. Setelah menyerang, hasil peperangan itu dibawa ke Rasulullah. Rasulullah menjadi marah. Sampai Allah menurunkan ayat, Yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya kepadamu tentang hukum berperang di bulan-bulan haram.
Qul qitalun fihi kabir. Katakan berperang di bulan haram itu adalah perkara yang besar. Qul qitalun fihi kabir. Wasaddun an sabilillahi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Tapi ada yang lebih besar lagi, yaitu tindakan orang Quraisy menghalau kalian dari Masjidil Haram, mengeluarkan kalian dari Mekah sehingga kalian hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini tindakan lebih besar daripada sekedar kalian berperang di bulan haram. Maka sejak saat itu hukum berperang di bulan haram dimansuhkan. Artinya setiap bulan kaum muslimin sekarang sudah boleh berperang, termasuk di bulan Rajab, termasuk di bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. 4 bulan Ashhurul Hurum ini yang dulu dilarang untuk berperang. Tapi setelah Allah menurunkan ayat ini, hukum larangan berperang di bulan haram itu tidak berlaku lagi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, itu terjadi di bulan Rajab dan memasuki bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ada satu peristiwa dalam Islam ini, peristiwa yang sangat besar dan sampai hari ini kita masih melakukannya, yaitu membalik arah kiblat. Sebelum bulan Sya'ban ini, Rasulullah melakukan salat menghadap ke Baitul Maqdis. Ada perasaan di hati Rasulullah, kepinginnya salat ini ke arah Ka'bah, jangan ke Baitul Maqdis. Perasaan seperti itu. Tapi apa boleh buat? Ya Rasulullah selama ini sejak di Mekah beliau melakukan salat ke Baitul Maqdis. Namun ketika Rasulullah di Mekah, Rasulullah 3 tak 2 patlun. Apa maksudnya? Ketika beliau menghadap ke Baitul Maqdis yang posisinya ada di sebelah utara Ka'bah, maka Rasulullah berdiri di selatan Ka'bah. Kenapa berdiri di selatan Ka'bah? Supaya mendapat dua-duanya, menghadap ke Ka'bah dan menghadap ke Baitul Maqdis. Itu di Mekah. Tapi ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, ini tidak bisa beliau lakukan seperti itu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ada perasaan kepinginnya salat itu ke Mekah, sebagaimana yang beliau lakukan ketika beliau di Mekah. Walaupun menghadap ke Baitul Maqdis, tapi beliau juga di waktu yang bersamaan berusaha untuk bisa menghadap ke Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah berfirman kepada Rasulullah, kami telah melihat pandanganmu ke atas langit. Maksudnya isyarat ke kecondongan hati Rasulullah ke Mekah, ke Ka'bah. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Dan kami akan memalingkan engkau ke sebuah kiblat yang engkau senangi, yang engkau punya kecondongan hati ke kiblat itu, yaitu Ka'bah. Kenapa Ka'bah? Rasulullah SAW pada saat menghadap ke Baitul Maqdis, itu Rasulullah SAW memiliki kecondongan hati ke Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi, rumah yang pertama dibangun, lalladzi bi Bakkah. Rumah yang pertama dibangun di dunia ini adalah Ka'bah yang ada di Bakkah. Apa itu Bakkah? Bakkah itu nama lain dari Mekah. Bakkah. Dan kiblat Nabi Ibrahim dulu, kiblat Nabi Ismail dulu itu ke arah Ka'bah. Sebelum Nabi Ibrahim membangun nantinya Baitul Maqdis. Nah, jadi yang dibangun pertama sekali oleh Nabi Ibrahim adalah Ka'bah. Kemudian selang 40 tahun kemudian baru Nabi Ibrahim membangun Baitul Maqdis. Nah, jadi Nabi Ibrahim kiblatnya ke arah Ka'bah, maka Rasulullah kepingin kiblat ini ke arah Ka'bah. Kemudian pada saat Rasulullah dulu menghadap ke Baitul Maqdis, dan kita dulu pernah menyampaikan ketika Rasulullah tiba di Madinah,
Al-Munawwarah, di antara pekerjaan yang Rasulullah lakukan adalah melakukan perjanjian dengan penduduk Yahudi yang ada di Madinah. Perjanjian damai, perjanjian saling kerjasama. Maka sejak kiblat ini diperintahkan untuk dialihkan ke Mekah, maka kaum Yahudi sudah mulai tidak senang dengan Rasulullah SAW. Ini Muhammad dulu salat ke arah kita, sama-sama kita salat ke Baitul Maqdis. Sekarang dia sudah berubah salatnya ke Mekah. Kemudian mereka memprovokasi orang-orang Islam yang sebagian orang munafiknya termakan dengan provokasi orang Yahudi ini. Berarti Muhammad ini enggak ajaran yang dia sampaikan ini bisa ada kemungkinan salah. Kenapa? Kalau kemarin kiblat yang dia menghadap ke arahnya Baitul Maqdis kemarin dianggap benar, sekarang dia anggap salah dengan mengarah ke arah kiblat, demikian juga ajaran yang selama ini dia sampaikan. Bisa jadi itu ada kemungkinan salah. Kenapa? Karena tidak konsekuen, berubah-ubah. Jadi ada kemungkinan salah. Maka itu yang disampaikan oleh orang Yahudi kepada orang-orang Islam yang sudah masuk Islam pada saat itu. Maka oleh orang-orang munafik, ini termakan dengan provokasi yang dilakukan oleh orang Yahudi. Maka proses atau perintah pindah kiblat ini merupakan satu fitnah. Apa itu fitnah? Maksudnya gejolak yang bisa mengganggu keimanan sebagian dari kaum muslimin. Dan peristiwa-peristiwa seperti ini pernah dulu terjadi pada saat Rasulullah berada di Mekah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah tiba-tiba di pagi hari, di siang hari berjumpa dengan masyarakat Quraisy, berjumpa dengan para sahabat, mengatakan, tadi malam saya ke langit. Maka orang Quraisy ketawa. Kenapa? Masa tadi malam ke langit, ke Baitul Maqdis, sekarang sudah balik lagi ke Mekah. Kami ke sana sampai 1 bulan. Jadi ini membuat keimanan para sahabat pada saat itu terganggu, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ketika didatangi oleh orang-orang bertanya, ini apa nih kawan kamu mengatakan dia tadi malam ke langit, dia tadi malam ke Baitul Maqdis. Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Fa in kana qad qal, kalau memang Muhammad itu mengatakan demikian, faqad sadaq, maka Muhammad sudah benar. Kalau dia mengatakan dia tadi ke langit, dari malam dia ke Baitul Maqdis, maka kalau memang dia mengatakan demikian, faqad sadaq, dia sudah mengatakan yang benar. Kenapa? Saya telah beriman kepada Muhammad sesuatu yang lebih besar daripada itu. Muhammad mengatakan dirinya Nabi, ini lebih besar dari sekedar beliau mengatakan naik ke langit, pergi ke Baitul Maqdis. Saya percaya ketika Muhammad mengatakan dianya itu Nabi, ini lebih besar. Kalau saya percaya yang sesuatu yang lebih besar, maka sesuatu yang datang kemudian berupa wahyu, berupa perkataan, maka akan lebih ringan untuk saya percaya. Nah, itu keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau iman manusia semuanya, iman umat semuanya diimbang dengan iman Abu Bakar As-Siddiq, maka iman Abu Bakar As-Siddiq masih lebih berat. Nah, ini keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Hadirin mata Allah, memasuki bulan Ramadan. Tadi bulan Sya'ban, peristiwa membalik arah kiblat. Di bulan suci Ramadan ada satu peperangan, yaitu perang Badar. Perang Badar, semula Rasulullah tidak berencana untuk melakukan peperangan seperti yang terjadi nantinya di perang Badar. Tapi Rasulullah ingin menghalau rombongan dagang Quraisy, menghalau dagangan Quraisy yang kemarin pada bulan Jumadi Al-Ula
Jumadi, Al-Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 5 bulan yang lalu Rasulullah sudah mengintai rombongan dagang ini pada saat mereka sedang pergi dari Mekah ke Madinah di bawah pimpinan Abu Sufyan yang dijaga oleh 40 orang pengawal. Cuma 40 orang. Itu mereka berdagang dari Mekah di bulan Jumadi Al-Awwal menuju ke negeri Syam. Ternyata pada saat itu mereka lolos. Itu peperangan yang disebut dengan Ashirah, lolos. Akhirnya Rasulullah kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Tapi Rasulullah punya rencana. Ini pada saat mereka kembali dari negeri Syam ke Mekah, di situ kita halau kembali. Maka Rasulullah mengirim intelijen. Rasulullah ternyata juga punya intelijen, ya, memasang intelijen juga pada saat itu. Yaitu yang pertama adalah seorang sahabat yang bernama Talhah bin Ubaidillah. Kemudian Sa'id bin Zaid. Ini kedua ini sahabat-sahabat yang mendapat berita gembira dari Rasulullah sebagai penduduk surga, 10 al-mubasyirin bil jannah. Itu Talhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid. Setelah diawasi, akhirnya mereka membawa informasi ke Rasulullah SAW bahwa rombongan dagang Quraisy sekarang sedang bergerak menuju ke Mekah di bawah pimpinan Abu Sufyan dengan jumlah pengawal untuk mengawal harta dagangan itu berjumlah 40 orang. Maka Rasulullah bersiap-siap meminta kepada sahabat-sahabat yang mau saja, tidak dipaksa. Siapa yang mau, ayo kita kejar, kita halau rombongan dagang Quraisy ini. Maka pada saat Rasulullah tiba di kawasan itu, menunggu kedatangan Abu Sufyan dengan harta dagangan yang berjumlah, kalau diuangkan 50.000 dinar. 1 dinar itu kurang dari 5 gram emas. Seseorang memiliki 20 keping dinar. 20 keping dinar itu dia sudah mencukupi syarat untuk diwajibkan mengeluarkan zakat. Itu kalau kita emaskan, jadikan emas sebagaimana emas perhiasan misalnya, emas simpanan itu sekitar 85 gram emas. Itu 20 keping dinar. Hari itu harta yang dibawa oleh Abu Sufyan dengan rombongannya itu 50.000 keping dinar. Sangat banyak. Terima kasih.